Kembali lagi pemirsa dalam segmen Market Buzz dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Hendra Wardana, Founder Republic Investor. Namun kita akan lihat terlebih dahulu deretan grafis rekomendasi saham pilihan berikut ini. Dapat Anda saksikan pemirsa di mana tadi beberapa sudah kita bahas, khususnya ada PTBA dan saham lainnya adalah MAPI, Antam dan juga PYFA. Baik, kita beralih ke saham berikutnya mungkin yang satu sektor terlebih dahulu Mas Hendra ya, Antam. Ya, kalau misalnya untuk Antam, saya sangat yakin dengan harga sektornya. Emas mengalami penguatan dan untuk Antam masih menarik untuk dijadikan portofolio untuk teman-teman investor. Dan kalau misalnya kita lihat dari chartnya sendiri, stokastiknya juga sudah menarik dan Antam ini berpotensi membentuk higher high baru nih. Jadi bisa dibilang Antam menarik untuk dibeli dengan target pembelian berada di level 13.80, take profit pertamanya di level 14.20, take profit keduanya di 14.50 dengan batasan stop lossnya berada di level 1.335. Tapi dalam sepekan terakhir, asing itu mencatatkan net sale 138. Apakah memang ya itu justru peluang daripada mengejar yang net buy asingnya juga sudah cukup signifikan atau bagaimana? Iya betul, bisa dibilang memang kalau misalnya saham seperti Antam, kontribusi asingnya kan memang bisa dibilang kecil dibandingkan dengan saham-saham seperti Bank Mandiri atau BRI yang notabene 80-90% itu komposisinya pasti asing. Nah, kalau misalnya untuk Antam sendiri memang ada potensial untuk mengalami penguatan seiring dengan sektor komoditasnya juga yang mengalami penguatan. Dan kalau misalnya kita lihat secara price-nya juga dengan harga saat ini bisa dibilang sangat menarik. Jadi saya merekomendasikan Antam dengan pembelian di level 13.80 dengan take profitnya di 14.20 dan 14.50 untuk Antam dengan batasan stop loss-nya di level 1.335. Baik, di level-level saat ini atau current price dengan stop loss di 13.35 ya? Ya. Oke, dari Antam kita beralih ke MAPI. Ya, kalau misalnya MAPI, walaupun memang bisa dibilang Indonesia selama 4 bulan terakhir ini mengalami deflasi, tapi saya sangat yakin nanti sampai menjelang akhir tahun pasti akan ada peningkatan untuk daya beli masyarakat. Dan untuk sektor sendiri saya sangat masih meyakinkan MAPI salah satu saham unggulan ya di sektornya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi teknikalnya untuk saham MAPI ini berada di minor trend, bergerak dalam tren yang bullish dan berpotensi menutup area gapnya berada di level 1835 sampai 1885. Dan kalau misalnya kita lihat data yang kemarin juga mulai net buy dan sudah mulai ada akumulasi di sana. Jadi saya merekomendasikan MAPI dengan target pembelian di level 1790 dengan take profitnya berada di level 1850 dan take profit keduanya di 1900 dengan batasan stop loss-nya berada di level 1720 untuk saham MAPI. Baik. Dan yang terakhir ada PYFA. Apa nih yang membuat Anda memasukkan PYFA ke urutan saham-saham yang Anda rekomendasikan hari ini? Iya, saham PIFA bisa dibilang kalau misalnya selama perdagangan yang kemarin bisa dibilang value dan volumenya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bisa dibilang memang saham ini mulai bergerak naik setelah perusahaan ini melakukan corporate action red issue. Dan kalau misalnya kita lihat kenapa PIFA menarik, karena setelah dia mengakuisisi perusahaan Australia, itu asetnya itu yang sebelumnya di tahun 2023 itu 1,5 triliun itu menjadi 6,16 triliun di semester 1 2024. Dan kalau misalnya kita lihat secara fundamental, PBV-nya juga berada di level 1,3 kali. Jadi bisa dibilang masih sangat menarik untuk saham PIFA, walaupun memang ini sifatnya hanya jangka pendek, bisa dibilang untuk trading jangka pendek saja. Jadi saya merekomendasikan PIFA dengan target berada di level beli di 159 dengan target terdekat take profitnya di 162 dan take profit keduanya berada di 173 dengan batasan stop loss-nya berada di level 152. Ini adalah saham-saham khususnya untuk PYFA ini ya atau PIFA ini Anda rekomendasikannya jangka pendek ya. Kalau bertanya saham apa yang menarik jangka pendek menurut Mas Hendra ya PIFA ini ya. Betul, PIFA karena kita pure murni berdasarkan teknikal dan ada sentimen terkait dengan fundamentalnya atau ada sentimen terkait dengan berita terakhir terkait dengan PIFA. Dan kalau misalnya kita lihat secara teknikalnya mungkin bisa dilihat juga dia sudah breakout moving average 200-nya dan bisa dibilang
value dan volume dari perdagangan kemarin itu bisa menjadi indikasi bahwa sudah mulai ada demand atau buyer yang kuat terhadap saham ini. Walaupun memang resikonya sangat tinggi, makanya tadi saya sarankan untuk main jangka pendek aja atau trading jangka pendek saja di saham Viva dengan batasan stop loss-nya teman-teman juga harus firm banget. Baik, apalagi sudah naik cukup signifikan sebulan terakhir Betul. 54% ya. Itu dia pemirsa rekomendasi saham-saham pilihan. Ada MAPI, PTBA, Antam dan juga ada PFA. Masih 2 menit lagi menuju pembukaan perdagangan sesi pertama. Dan kita akan mengulas di tengah IHSG kemarin yang berhasil bukan cetak sebenarnya ya, berhasil untuk menyentuh level tertinggi barunya lagi. Ada beberapa saham yang menjadi pendorong utama. Kalau kita cermati dari net foreign buy, saham-sahamnya seperti salah satunya tadi adalah saham yang Anda rekomendasikan juga begitu ya. Tapi bagaimana dengan saham-saham lain, misalnya UNTR. Ini UNTR memang secara nilainya itu agak tinggi ya, 26 ribuan, 26.675. Karena tadi Anda memasukkan saham PTBA, UNTR seperti apa Mas Hendra? Oke, kalau misalnya UNTR, coba saya lihat dulu. Oke, UNTR benar sebenarnya bagus juga secara teknikalnya dengan harga saat ini berada di level 26.675 dan polanya juga sudah terbentuk pola uptrend. Ini sebenarnya menarik untuk sampai akhir tahun atau agak medium term masih sangat menarik dan sangat memungkinkan untuk UNTR menyentuh targetnya berada di level 28.000 karena pola dari teknikalnya juga sudah lumayan menarik. Tapi memang kita harus lihat katalis-katalis positifnya terhadap UNTR ini apa gitu. Baik, kalau Cepin bagaimana? Cepin kabar terbarunya ini masuk dalam 5 perusahaan terbaik Indonesia di majalah Times dari urutan 1000 perusahaan, 5 diantaranya ini dari Indonesia dan termasuk Cepin. Iya, kalau misalnya untuk Cepin sendiri, kalau misalnya berdasarkan dari teknikal, memang dia sudah rebound di area supportnya ya, dan kemarin juga mengalami penguatan lumayan, berada tutup di level 4.960 dan dia juga breakout moving average-nya 20, jadi sangat menarik juga sebenarnya Cepin menguji area psikologisnya berada di level 5.200. Tapi memang dengan candle yang seperti ini sangat memungkinkan hari ini mengalami penguatan. Jadi bisa dilihat histori sebelumnya. Nah, dia naik satu kali, terus rally 3 kali, dan memungkinkan hari ini kalau misalnya memang IHSG mengalami penguatan, untuk saham Cepin juga kembali mengalami penguatan. Tapi ini lebih ke jangka pendek Anda melihat ya, buy momentum aja nih saham Cepin atau cukup solid. Kalau kita misalnya buy di 4960 dan kita tahan untuk jangka waktu agak menengah, Anda cukup merekomendasikan tidak? Iya, untuk sektor poultry sendiri selain Java juga sebenarnya Cepin juga sangat menarik ya, walaupun memang secara price jauh lebih mahal gitu dibandingkan dengan Java. Tapi untuk potensial upside-nya sebenarnya masih sangat menarik yang tadi saya bilang, dengan hari ini juga mengalami penguatan di level 4970, sangat memungkinkan yang tadi saya bilang untuk saham Cepin menguji area psikologisnya atau resistennya berada di level 5.200. Oke, itu dia ya rekomendasi pemirsa untuk saham pilihan dan beberapa saham yang di perdagangan kemarin ketika indeks harga saham gabungan berhasil untuk menyentuh rekor tertinggi barunya lagi. Itu adalah beberapa saham-saham yang mengiringi penguatan atau banyak disasar oleh investor asing. Dan kita ke pembukaan perdagangan karena saat ini waktu menunjukkan pukul 9:01 pemirsa. IHSG kembali untuk menyentuh rekor baru lagi di 7.872. Pembahasannya mungkin akan kita ulas usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita akan menuju ke pembukaan perdagangan sesi pertama di mana indeks harga saham gabungan pemirsa bergerak positif dengan penguatan 0,5% atau 34 poin dan saat ini berada di 7.866. Sebenarnya IHSG tadi sempat menyentuh level tertinggi baru sepanjang masa 7.878.
sebelum akhirnya pemirsa turun lagi ke 7.870-an saat ini. Dan seperti tadi Mas Hendra katakan, ada kemungkinan IHSG masih akan menguji 7.900. Dan berikut pemirsa deretan saham yang menjadi gainers based on value dan juga losers based on value serta pergerakan sektoral. Di mana kita lihat pemirsa sektor kesehatan ini memimpin dengan penguatan hampir 1%, disusul teknologi 0,76%, kemudian ada properti, energi, dan juga keuangan. Tampak di layar pemirsa semua sektor bergerak di teritori positif. Kemudian untuk gainers pemirsa, antara lain ada saham seperti Brand, kemudian Arto BSDE, dan losersnya ada ISAT, MPOW, dan beberapa saham lainnya. Mas Hendra, besar kemungkinan ya memang ke 7.900 dulu untuk IHSG saat ini. Bagaimana Anda melihat pembukaan perdagangan? Iya, pembukaan perdagangan hari ini sangat menarik ya, karena IHSG saat ini menguat 0,50% dan tadi tertingginya sempat berada di level 7.878 atau bisa dibilang tinggal 22 poin lagi ke level tertingginya berada di level 7.900. Jadi bisa dibilang itu sangat memungkinkan untuk IHSG menguji level 7.900. Tapi yang menarik adalah kita akan lihat nanti ketika misalnya nanti malam The Fed menurunkan tingkat suku bunga, apakah besok respon dari investor sudah tercermin kenaikan IHSG selama 2 pekan ini, itu yang dijadikan momentum taking profit atau akan kembali rally lagi. Nah, sebenarnya menarik besok yang kita lihat pergerakan dari IHSG akan seperti apa. Baik. Kemudian untuk sektor kesehatan ini memimpin ya, semua sektor menghijau pagi-pagi dan sektor kesehatan yang memimpin teknologi, properti, oke, ada energi dan juga ada keuangan. Sebenarnya kalau kita lihat yang sektor-sektor teratas ini memang yang sensitif terhadap peluang pemangkasan suku bunga. Apakah ini bisa kita jadikan momentum sangat jangka pendek atau bagaimana ya, takutnya setelah The Fed benar-benar memangkas suku bunga, sudah di price in, besok marketnya profit taking besar-besaran, atau peluangnya akan seperti apa dan harus bagaimana untuk investor retail, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya untuk investor retail lebih baik sabar, dalam arti kalau misalnya memang belum punya barang, jangan kejar saham-saham yang sudah naik signifikan. Jadi kalau misalnya pengen trading jangka pendek, manfaatkan momentum teknikalnya saja. Contohnya tadi kayak misalnya saya bilang pagi tadi itu ada saham Viva gitu kan, dan hari ini Viva sudah menguat 4,4%, berada di level 166. Nah, itu kita memanfaatkan trading jangka pendek. Dan terus juga ada MAPI yang tadi saya rekomendasikan dan hari pagi ini juga menguat 4,75%. Jadi memang lebih ke arah trading jangka pendek saja, karena bukan berarti pada saat nanti The Fed menurunkan tingkat suku bunganya IHSG tidak rally, tapi lebih baik kita jaga-jaga saja. Takutnya tadi Mbak Prisa bilang IHSG dengan kondisi saat ini sudah tercermin, sudah price in, dan nanti yang ada malah kita loss besar gitu loh. Jadi lebih baik wait and see saja, memanfaatkan momen ini menjadi trading jangka pendek saja, kecuali saham-saham long term atau disimpan sampai akhir tahun mungkin bisa agak lama buat dipegang oleh investor. Baik, menarik tidak sih untuk buy lagi sektor emiten-emiten di sektor kesehatan, atau Anda melihat ini hanya euforia sesaat saja? Saya lihat memang kalau misalnya untuk saham kesehatan, isu-isu dari kesehatan juga kan sebenarnya masih menarik gitu kan. Ada isu terkait dengan apalah gitu kan. Tapi memang kalau misalnya untuk saham kesehatan seperti Mika dengan kondisi harga saat ini sih sebenarnya masih menarik sih, dengan harga saat ini berada di 3.090, masih ada potensial upside-nya berada di resistennya di level 3.200 sampai 3.300. Memang ada peluang di situ, tapi memang secara risk to reward masih kurang menarik, karena kecuali jangka pendek. Kalau buat long term saya masih menjagokan yang tadi saya bilang, saya masih menjagokan Bank Mandiri atau PTBA atau Antam, karena secara potensial upside dan secara risk to reward-nya masih lebih menarik. Oke, GoTo mungkin kan udah meninggalkan level 50-an ya, sempat ke 61, sekarang 68, naiknya hampir 5% pagi ini. Arto juga demikian. Iya, kalau misalnya untuk GoTo sendiri, kalau misalnya memang Mbak Prisa dan teman-teman investor semuanya cek
transaksi kemarin itu sangat luar biasa secara value dan volume. Jadi sebenarnya apakah ada corporate action yang Gotoh lakukan dan kita belum tahu? Nah, saya juga menarik menyaksikan itu. Dan sebenarnya dengan kondisi harga saat ini saham Gotoh berada di level 68, ya sangat menarik. Mungkin akan breakout resistennya yang ada di level 74. Tapi memang kalau saya pribadi sih saya tidak beli Gotoh. Tapi kalau misalnya buat trading jangka pendek, sangat menarik memanfaatkan momentum dari value dan volumenya, karena bisa dilihat transaksi kemarin Gotoh sangat menarik. Baik. Ada isu apa yang mungkin nanti setelah hari ini atau mungkin nanti di pekan-pekan ini mungkin akan keluar news, karena saya sangat yakin volume atau value yang menarik terjadi pada saat Gotoh pasti akan ada corporate action yang mungkin kita belum tahu apa. Baik, kalimat terakhir lah Mas Hendra, menyambut keputusan suku bunga, kira-kira mungkin turun, mungkin enggak, kalaupun turun mungkin 25, mungkin 50 basis point, apa untuk pemirsa singkat saja? Oke, kalau saya lihat kemungkinan The Fed dini hari nanti akan menurunkan tingkat suku bunganya. Kemungkinan akan turun, kalau misalnya semua prediksi 50 basis point, mereka sangat optimis. Tapi kalau saya setidaknya penurunan 25 basis point saja sudah sangat positif dampaknya. Karena ini kan yang dilakukan pertama kali, dan nanti kedepannya pun juga akan diturunkan seiring melihat data-data dari Amerika lagi, baik data inflasi atau tenaga kerja dan sebagainya. Tapi untuk nanti pada saat sore nanti Bank Indonesia apakah menurunkan tingkat suku bunganya? Saya rasa Bank Indonesia tidak akan berani menurunkan tingkat suku bunganya terlebih dahulu sebelum The Fed benar-benar menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi kita harus ngapain, Mas Hendra? Kita yang sudah punya ya lebih baik di sell on trend kalau misalnya udah punya saham yang jangka pendek atau jangka menengah, kecuali saham-saham yang long term mungkin bisa di keep. Terima kasih Mas Hendra untuk sharing informasinya pada pagi hari ini di segmen Market Buzz. Sehat dan sukses selalu untuk Anda ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa dan teman-teman investor semuanya. Lagi-lagi kami sampaikan pemirsa, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.